Negara Indonesia disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia karena menjadi wadah bersama untuk bergabung dan mempertahankan aliansi hukum organisasi nasional di tengah koalisi antar bangsa dan antar negara di dunia. Keindonesiaan mengandung makna persatuan dan kandungan sentimen nasional untuk mengatasi keragaman kehidupan darat dan air di Nusantara, sementara dihadapkan dengan negara-negara lain yang memiliki hubungan regional dan global. Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, kita diharapkan mampu memahami pengertian warga negara walaupun bukan berkewarganegaraan Indonesia. Jika warga asing menetap di Indonesia, kita harus menerimanya. Sebaliknya, jika orang Indonesia tinggal di luar negeri, baik masih berkewarganegaraan Indonesia maupun sudah berkewarganegaraan asing, harus dapat dipahami sebagai warga Indonesia juga. Status kewarganegaraan seseorang dapat hilang karena alasan politik, alasan yang tidak prinsipil, atau keputusan pribadi untuk melepaskan kewarganegaraannya. Namun di balik semua itu, semua orang harus dijamin haknya atas kewarganegaraan agar terhindar dari stateless, yaitu tidak berkewarganegaraan. Yang pertama, pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Menurut A.S. Hikam, warga negara merupakan komunitas dari pembentuk negara itu sendiri. Menurut Kurniatmanto S., bahwa sebagai anggota negara, seorang warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia memiliki hubungan timbal balik terhadap hubungan hak dan kewajibannya. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan yang menunjukkan adanya kaitan erat antara sebuah negara dan warga negara. Menurut pengertian yuridis, kewarganegaraan ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dan negara. Menurut pengertian sosiologis, kewarganegaraan tidak dicirikan oleh ikatan hukum, tetapi oleh ikatan emosional seperti perasaan, nasib, sejarah, dan tanah air. 2. Penentuan warga negara. Dalam pasal 1 Konvensi Den Haag 1930, diakui kebebasan negara untuk membentuk berbagai ketentuan mengenai kewarganegaraannya. Hal inilah yang menyebabkan dalam penentuan status kewarganegaraan seseorang dikenal adanya dua asas, yaitu pertama, asas ius sanguinis, yang artinya penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, atau law of the blood, dan yang kedua, asas ius soli, yang artinya penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat di mana seseorang itu dilahirkan, atau law of the soil. Asas ius sanguinis merupakan asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Menurut asas ius sanguinis, seseorang adalah warga negara jika dilahirkan dari orang tua warga negara. Asas ius sanguinis dengan demikian mendasarkan diri pada faktor pertalian seseorang dengan status orang tua yang berhubungan darah dengannya. Apabila orang tua berkewarganegaraan suatu negara, maka otomatis kewarganegaraan anak-anaknya dianggap sama dengan kewarganegaraan orang tuanya itu. Asas ius soli merupakan asas kedaerahan yang dimana kewarganegaraan seseorang ditentukan di tempat dia dilahirkan. Asas ius soli menyebabkan seseorang yang dilahirkan dalam wilayah hukum suatu negara, secara hukum dianggap memiliki status kewarganegaraan dari negara tempat kelahirannya. Dengan digunakannya asas ini, maka keturunan orang asing yang lahir di negara tersebut menjadi warga negara, sehingga dapat dicegah membengkaknya jumlah orang asing. Apatrid, bipatrid, maupun multipatrid merupakan hal yang dipandang buruk dalam dunia internasional. Apatrid merupakan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatrid merupakan orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Multipatrid merupakan orang-orang yang memiliki banyak kewarganegaraan atau lebih dari satu. Adapun 3 cara untuk mengatasi persoalan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan asas kombinasi dalam sistem hukum nasional. Kedua, perjanjian bilateral. Ketiga, perjanjian internasional kewarganegaraan. 1. Penggunaan asas kombinasi dalam sistem hukum nasional. Di dalam sistem hukum nasional digunakan asas kombinasi. Asas ini digunakan dengan mengutamakan salah satu asas dengan tidak mengabaikan asas yang lain, yaitu mengutamakan asas ius sanguinis dengan tidak mengabaikan asas ius soli, ataupun sebaliknya, mengutamakan asas ius soli dengan tidak mengabaikan asas ius sanguinis. Di samping itu juga sering digunakan asas kewarganegaraan secara khusus, yaitu pertama, asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan status kewarganegaraan bagi setiap orang. Kedua, asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan hukum yang bersangkutan.
Perjanjian bilateral. Adapun perjanjian bilateral mengenai kewarganegaraan yang pernah dilaksanakan di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, persetujuan perihal pembagian warga negara antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda pada 27 Desember 1949. Kedua, perjanjian Dui Kewarganegaraan antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina yang untuk Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. 3. Perjanjian Internasional Kewarganegaraan. Pada tahun 1930 diadakan perjanjian internasional di Den Haag mengenai kodifikasi hukum internasional di bidang kewarganegaraan. Dalam perjanjian itu antara lain ditentukan bahwa seseorang yang mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan dapat dipandang sebagai warga negara dari masing-masing negara yang bersangkutan. Selain itu, ditentukan bahwa perlindungan diplomatik atas seseorang yang bipatrit tidak dapat dilakukan oleh negara pertama terhadap negara lain di mana dia juga memiliki kewarganegaraan. Juga ditentukan bahwa dalam negara ketiga, seseorang yang bipatrit akan diperlakukan seolah-olah mempunyai satu kewarganegaraan saja. 3. Warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pasal 26 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Menurut UUD 1945 Pasal 26, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Berikut ini adalah Undang-Undang Kewarganegaraan. Yang pertama, Undang-Undang 1945 Pasal 26. Yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang terakhir, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa warga negara sebagai salah satu unsur hakiki dan pokok dari suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin dalam pelaksanaannya. Atas hal tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pengertian tentang warga negara Indonesia atau WNI diatur dalam pasal 4. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua yang merupakan WNI hingga anak dari ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Selanjutnya, kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam pasal 8 disebutkan bahwa kewarganegaraan juga dapat diperoleh melalui pewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9, berikut syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan. 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. 2. Ada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar-dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Materi keempat yaitu masalah warga negara. Masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan walaupun sudah diatur oleh hukum kewarganegaraan nasional maupun hukum internasional, ternyata masih banyak menyisakan berbagai permasalahan. Banyak orang tak berkewarganegaraan menjadi korban dari pemindahan paksa. Orang-orang yang terusir dari kampung halamannya cenderung rawan menjadi tak berkewarganegaraan, terutama jika kepindahan mereka diikuti dengan pemetaan ulang batas wilayah negara mereka. Sebaliknya, individu tak berkewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraannya seringkali dipaksa pergi dari tempat tinggalnya sehari-hari. Banyak orang tak berkewarganegaraan yang dari hari ke hari terus bertambah dan masih harus berjuang untuk memperoleh hak atas status kewarganegaraannya. Perjuangan mereka itu tidak lain adalah perjuangan hak untuk mempunyai hak. Karena mendapatkan status hukum kewarganegaraan sama halnya memiliki kunci pintu masuk
untuk mendapatkan hak-hak lainnya dari negara. Pada umumnya, keadaan tak berkewarganegaraan dapat disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya adalah karena yang pertama konflik hukum, yang kedua perubahan wilayah negara, yang ketiga hukum perkawinan, 4. Prosedur administrasi, 5. Diskriminasi, yang keenam tidak mempunyai surat kelahiran, dan yang terakhir adalah pembatalan kewarganegaraan oleh negara dan sebagainya. Berikutnya adalah yang kelima, yaitu Undang-Undang mengenai Warga Negara Indonesia. Ada pula menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 mengenai Warga Negara Indonesia. Yang pertama ialah orang-orang asli dalam wilayah daerah di Indonesia. Yang kedua, orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut di atas, akan tetapi turunan seseorang dari golongan itu dan lahir bertempat kedudukan dan kediaman dalam daerah negara Indonesia, dan orang itu bukan turunan seseorang dari golongan termaksud yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam daerah negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin. Yang ketiga, orang yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi. Yang keempat, anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapaknya yang pada lahirnya bapaknya mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Yang kelima, anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah bapaknya yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia meninggal dunia. Yang keenam, anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah yang pada waktu lahirnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Yang ketujuh, anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang warga negara Indonesia. Yang kedelapan, anak yang lahir di dalam daerah negara Indonesia yang oleh bapaknya ataupun ibunya tidak diakui dengan cara yang sah. Yang kesembilan, anak yang lahir di dalam daerah negara Indonesia yang tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewarganegaraan kedua orang tuanya. Yang ke-10, badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam daerah negara Indonesia. Yang berikutnya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menentukan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Ada pula penjelasan umum. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menyebutkan 7 cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu yang pertama karena kelahiran, yang kedua karena pengangkatan, yang ketiga karena dikabulkannya permohonan, yang keempat karena pewarganegaraannya, yang kelima karena perkawinan, yang keenam karena turut ayah dan atau ibu, dan yang terakhir adalah karena pernyataan. Berikutnya, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menentukan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun asas-asas yang dianut dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ditegaskan sebagai berikut. Yang pertama, asas ius sanguinis atau law of the blood adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua, asas ius soli atau law of the soil. Secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas, yang mana asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Itu dipandang perlu guna mempertegas siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menegaskan sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
Dan yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang keenam, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya sebagai warga negara Indonesia. Yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Yang kedelapan, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Berikutnya yang kesembilan, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Yang kesepuluh, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Yang kesebelas, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ke-12, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kemudian, ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.